Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Duna Ajijah dengan NIM 2282110120 dari kelas Perbankan Syariah D. Saya di sini akan menjelaskan laporan arus kas. Arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Dengan demikian, upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang bertumpu pada fungsi anggaran keuangan, yaitu dengan menggunakan cash flow sebagai aliran arus kas. Nah, laporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi maupun investasi, melunasi kewajiban dan membayar dividen. Laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh kreditur dan investor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, struktur laporan arus kas yaitu ada 3. Yang pertama ada arus kas dari investasi operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba atau rugi bersih. Penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa merupakan sumber arus kas masuk yang utama. Penerimaan kas lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, dan penjualan sekuritas yang diperdagangkan. Sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagangan, membayar gaji atau upah, beban pajak, bunga, beban utilitas, sewa, dan pembelian sekuritas yang diperdagangkan. Arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada 2 metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Bukanlah sebagai salah satu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Nah, metode langsung atau juga disebut metode laporan laba rugi pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan beberapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Metode tidak langsung atau disebut juga metode rekonsiliasi dimulai dengan angka laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut yang telah diukur atas dasar akural dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Nah, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Di samping itu, aktivitas investasi juga meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan, non-trading sekuritas, penjualan segmen bisnis, dan pemberian pinjaman kepada entitas lainnya, termasuk penagihannya. Yang ketiga ada aktivitas investasi pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi transaksi-transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali kepada pihak pemilik dana, investor, dan kreditur. Yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas modal perusahaan. Pembayaran utang lancar tidak tergolong sebagai aktivitas pendanaan melainkan aktivitas operasi. Kemudian ada tujuan dari laporan arus kas. Tujuan arus kas sendiri dalam PSAK nomor 2 memiliki pengertian bahwa informasi tentang arus kas perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan kas setara serta kepastian perolehannya. Kemudian yaitu manfaat dari laporan arus kas. Kegunaan arus kas dalam PSAK nomor 2 disebutkan bahwa jika pelaporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang
lain. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktivitas bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan kas setara kas, dan memungkinkan para pemakai mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan future cash flows dari penggunaan perusahaan. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai laporan arus kas. Sekian, terima kasih.